Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Reveka Aulia Devti. Saya dari kelas 3 PGMIA dengan NIM 2017 405027. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 5 dengan tema Bangga sebagai Bangsa Indonesia. Kita akan membahas materi tentang kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan ekspor disebut dengan eksportir, sedangkan barang yang dijual disebut dengan barang ekspor. Contoh kegiatan ekspor ini yaitu Indonesia mempunyai banyak perkebunan yang tersebar hampir di seluruh wilayahnya. Contohnya kayak perkebunan kelapa sawit, kopi, dan karet. Hasil dari perkebunan ini banyak diekspor atau dijual ke berbagai mancanegara seperti Malaysia, Cina, Jepang, Jerman, dan Kanada. Kalau tadi ada kegiatan ekspor, sekarang ada kegiatan impor. Impor ini kebalikannya ekspor ya. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan importir. Sedangkan barang yang dibeli disebut dengan barang impor. Kegiatan ekspor dan impor dilakukan melalui pelabuhan laut. Salah satu pelabuhan di Indonesia yang menjadi tempat kegiatan ekspor dan impor ini adalah Pelabuhan Tanjung Priok. Teman-teman di sini pasti ingin tahu kan, kenapa sih kok Indonesia melakukan kegiatan impor barang dan jasa? Indonesia melakukan kegiatan impor karena terbatasnya sumber daya manusia, terutama untuk memproduksi beberapa barang kebutuhan dalam negeri. Barang yang diimpor oleh Indonesia atau barang yang dibeli oleh Indonesia dari luar negeri, sebagian besar barang elektronik, di antaranya ada televisi, radio, lemari es, dan lain-lain. Selain barang elektronik, Indonesia juga mengimpor barang-barang otomotif, seperti mobil, sepeda motor, kapal laut, dan lain-lain. Kegiatan ekspor dan impor dapat berupa barang dan jasa. Barang yang diekspor oleh Indonesia ada dua macam. Yang pertama, migas, dan yang kedua non-migas. Migas di sini berupa minyak dan gas bumi, sedangkan non-migas artinya selain minyak dan gas bumi. Non-migas ya, berarti selain minyak dan gas bumi, yaitu berupa hasil pertanian, perkebunan, hasil industri, dan hasil tambang. Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor minyak bumi dan tergabung ke dalam Perhimpunan Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi atau yang biasa disebut OPEC, yaitu Organization of Petroleum Exporting Countries. Sedangkan barang hasil perkebunan dan pertanian yang diekspor oleh Indonesia ke berbagai mancanegara ada tembakau, teh, karet, kelapa sawit, kopra, lada, coklat, kopi, cengkeh, dan pala. Kemudian dari hasil laut, Indonesia mengekspor udang, ikan segar, dan ikan kaleng. Nah, barang yang diekspor oleh Indonesia berupa hasil industri, diantaranya ada rokok, semen, pakaian jadi, pupuk, kayu lapis, kerajinan kulit, ukir-ukiran, anyaman rotan, dan masih banyak lagi. Udang di sini menjadi komoditas ekspor utama di Indonesia. Udang banyak dikirim ke berbagai negara, diantaranya Jepang, Singapura,
Malaysia, Inggris, Spanyol, Jerman, Cina, dan lainnya. Kegiatan ekspor dan impor melibatkan dua negara atau lebih. Kegiatan ekspor dan impor ini memberikan manfaat yang banyak bagi negara pengekspor maupun pengimpor. Beberapa manfaat diantaranya yaitu yang pertama, barang produksi negara kita akan dikenal oleh negara lain. Yang kedua, membantu mencukupi kebutuhan negara lain. Yang ketiga, meningkatkan devisa negara. Devisa negara ini adalah kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk mata uang asing. Yang keempat, barang dari luar negeri dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang kelima, mempererat hubungan ekonomi dan persahabatan antara negara-negara di dunia. Dengan adanya ekspor dan impor, kita akan berinteraksi dan memberikan dampak untuk negara lain. Dengan menjalin hubungan kerjasama, hal ini memungkinkan kedua negara untuk membuat sebuah program, di mana program tersebut akan menguntungkan untuk kedua pihak, seperti pertukaran ilmu, budaya, dan peluang bisnis pastinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.